Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melakukan sebuah perjalanan ke salah satu daerah di mana daerah tersebut belum pernah kita datangi? Anggaplah kita melakukan perjalanan ke tanah perjanjian atau Holy Land. Karena itu tempat yang asing bagi kita dan kita belum pernah sebelumnya ke sana, maka biasanya dalam perjalanan atau selama perjalanan kita akan dituntun oleh seorang yang namanya tour guide. Tour guide akan menolong dan memimpin kita selama ada dalam perjalanan di sana. Selama perjalanan kita harus ikut agenda-agenda dari seorang tour guide. Agenda yang saya maksud adalah kemana tujuan yang akan dikunjungi setiap harinya. Misalnya hari pertama mengunjungi Danau Tiberias, hari kedua mengunjungi ini, hari ketiga mengunjungi ini, dan selanjutnya. Kalau kita tidak mau tersesat selama dalam perjalanan, maka mau tidak mau kita harus ikut dengan tour guide. Ikut kemana dia menuntun kita. Jangan pernah kita coba-coba untuk membuat agenda pribadi, karena itu akan membuat kita tersesat selama perjalanan. Nah, setujukah Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan? Setujukah kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan? Siapapun di antara kita, tidak satu pun yang pernah hidup sebelumnya. Tidak satu pun di antara kita yang pernah hidup sebelumnya. Artinya, semua kita buta dengan kehidupan ini. Andai saja kita pernah hidup sebelumnya, sebelum kehidupan yang kita jalani hari ini, maka saya percaya kita akan jauh lebih bijaksana dalam menjalani hari-hari kita. Kita tahu bagaimana membangun rumah tangga karena sebelumnya misalnya kita pernah berumah tangga dalam kehidupan yang sebelumnya. Kita tahu bagaimana berbisnis karena di kehidupan sebelumnya misalnya kita sudah belajar bagaimana bisnis. Kita tahu bagaimana melayani karena di dalam kehidupan sebelumnya kita sudah pernah melayani misalnya. Tetapi sayangnya hidup ini hanya satu kali selama ada di dunia. Kita hidup cuma satu kali. Dan kita memulainya dari nol. Itu sebabnya tidak heran kita banyak mengalami babak belur. Karena kita nggak punya pengalaman, kita babak belur, kita tersesat dalam kehidupan ini. Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada berita baik dari ayat ini. Ternyata Roh Kudus diutus untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana masing-masing kita belum pernah berkunjung sebelumnya ke dunia ini. Artinya kita nggak punya pengalaman dengan dunia ini. Itu sebabnya kita butuh tour guide dalam menjalani hari-hari kita. Pertanyaan saya adalah, sudahkah Roh Kudus menjadi tour guide dalam keseharian kita? Saya ulang, sudahkah Roh Kudus menjadi tour guide dalam keseharian kita? Berapa banyak dari kita yang hari ini tersesat dan mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam hidup? Berapa banyak dari kita hari ini yang tersesat? Berapa banyak dari kita hari ini yang mengalami kebuntuan? Jangan-jangan itu persoalannya karena kita belum menjadikan Roh Kudus sebagai tour guide kita. Kita menjalani kehidupan dengan agenda-agenda pribadi kita tanpa pernah melibatkan Roh Kudus dalam perjalanan keimanan kita. Nah, pagi ini ingatkan diri kita, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kalau tidak mau tersesat, kalau tidak mau mengalami kebuntuan, jadikanlah Roh Kudus sebagai tour guide yang memimpin dan mengarahkan keseharian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.